Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita ingin melanjutkan review untuk satu kitab, dan di depan saya ada satu kitab atau sudah ada satu kitab yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, dan tentunya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan fikih muyassar. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan size atau ukuran, yakni standar, yakni kitab biasa 25an cm kali sekian. Dan poin yang ketiga, kitab ini memiliki yakni jumlah halaman 676 halaman. Al-musyahidun al-kiram, dan kitab ini untuk poin yang keempat dikarang oleh nukhbatun minal ulama, yakni sekelompok para ulama yang ahli di bidangnya. Di antaranya kami sebutkan, dan semua mereka adalah Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Profesor Dr. Abdul Karim Al-Amri, Profesor Dr. Abdullah bin Fahd Al-Sharif, dan Profesor Dr. Faihan bin Shali Al-Mutairi. Dan alhamdulillah, kitab ini begitu selesai dikarang, dibaca ulang oleh Profesor Dr. Ali Al-Faqihi, dan tentunya karangan kitab ini di bawah pengawasan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Saudi Arabia sekarang. Ini berkaitan dengan pengarang. Nah, tentunya berkaitan dengan sedikit tentang para pengarang, maka kita sebutkan tadi di awal untuk poin yang kelima, bahwasanya mereka adalah para ahli fikih. Tentunya untuk bahasan kita adalah di negara Saudi Arabia, dan mereka rata-rata alhamdulillah orang-orang yang masih hidup, artinya para ulama ahli fikih di zaman ini yang masih hidup, dan kemudian yakni yang mengawasinya pun juga demikian. Makanya yakni tidak sedikit contoh di dalam kitab ini selaras dengan kehidupan kita sekarang, artinya mereka memberikan contoh sesuai dengan realita yang ada, yang sedang kita hadapi sekarang, hingga kemudian kita lebih mudah lagi untuk memahami yakni ilmu fikih. Nah, kemudian berkaitan dengan poin yang keenam, berkaitan dengan muqaddimah, maka bukan muqaddimah yang saya ingin bacakan sedikit, lebih kepada bagaimana metode penulisan kitab ini. Tentunya yakni saya ingin perlihatkan buku aslinya. Ini yang saya miliki tentunya, yakni buku aslinya kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, dan ini adalah terjemahannya. Di Masjid Imam Asy-Syafi'i kitab ini dibahas oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Hafidh Ansari, dan saya pribadi juga membahasnya tapi di pengajian bulanan di yakni Dharma Henwa Asam-Asam. Kenapa ini menjadi pilihan kita? Maka dari metode ini kita akan ketahui kenapa kemudian ini menjadi pilihan untuk yakni semua kita yang ingin belajar fikih. Dan untuk poin yang ketujuh, sebelum kita balik nanti ke poin yang keenam, ini bahasan bisa kita katakan untuk pemula. Bisa kita katakan untuk pemula yang betul-betul ingin tahu ilmu fikih, dan kemudian landasan per hukumnya ini mencukupi. Dan
kembali kita ke poin yang keenam berkaitan dengan metode, dan di sini juga kita akan tahu dari mana rujukan para ulama ini menulis kitab ini, artinya rujukan yang paling banyak yang mereka gunakan hingga yakni ada karya ini. Oke, yang pertama kita sebutkan di antara metode penulisan kitab ini adalah satu, membagi tema-tema dalam kitab-kitab induk, kemudian membagi setiap kitab dalam bab-bab, dan setiap bab mencakup sub-bab. Standar tentunya, semua kitab fikih pun demikian. Ada judul besar, kitab apa gitu ya, kitab makanan, kitab yakni air dan lain sebagainya umum. Baru kemudian ada sub-bahasannya, dan jika memang perlu pecahan lagi, ada babnya, kemudian jika tentunya ada pecahan lagi, baru ada sub-babnya. Standar yakni penulisan kitab-kitab fikih. Kedua, membatasi pembahasan pada masalah-masalah penting yang dibutuhkan dalam setiap bab. Artinya yang namanya juga muyassar, dipermudah, ringkas, tidak melebar. Yang penting saja yang kemudian disampaikan, inti bahasan saja. Ketiga, ringkas dengan memilih kata-kata dan kalimat-kalimat yang mudah dan jelas sebisa mungkin. Dan siapapun di antara pemirsa sekalian yang bisa bahasa Arab, memang sangat terlihat sekali bagaimana mudahnya diksi yang digunakan oleh para ulama ini, hingga semua kita alhamdulillah bisa memahami dengan mudah. Tidak menggunakan kata atau lafaz yang agak susah, tidak. Semuanya mudah difahami. Bahkan bisa kita katakan Anda nggak perlu buka kamus. Begitu mudahnya mereka menggunakan kata, hingga kemudian tentunya mudah kata yang digunakan, mudah juga tentunya difahami. 4. Membatasi pembahasan pada dalil-dalil yang dapat dijadikan pijakan di setiap masalah. Setiap masalah disebutkan dalilnya. Dalil yakni misalnya ada satu kitab, kemudian disebutkan sedikit muqaddimah, ada dalilnya. Jika ada babnya, disebutkan kemudian pembahasan dan dalilnya. Jika memang ada cabang dari bab tersebut, maka disebutkan pembahasannya dan juga dalilnya. Begitu terus. Kemudian yang kelima, membatasi pembahasan pada pendapat yang rajih yang didukung oleh dalil dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, tanpa menyebutkan pendapat-pendapat dan mazhab serta perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Jadi nggak luas. Para ulama ini hanya menyusun dan kemudian hanya menyadur atau mengambil yang rajih saja dari setiap permasalahan, karena kita tahu yang namanya fikih mesti ada perdebatan di kalangan para ulama di setiap babnya. Maka para ulama dalam karangan ini hanya fokus kepada yang rajih saja. Makanya kita sebutkan tadi untuk poin ke-7, kitab ini untuk pemula, bukan untuk level lanjut, apalagi yang levelnya explorer, enggak. Ini untuk pemula. Kita perlu tahu hukum dalil. Hukum dalil. Itulah yang kita butuhkan. 6. Menisbatkan ayat Al-Quran dan mengakuratkannya dengan menyebutkan nama surah dan nomor ayat di akhir ayat yang hadir dalam buku ini. Karena kita tahu di beberapa karangan terkadang tidak disebutkan nama surah, nomor ayat, atau ketika hadis tidak disebutkan riwayat siapa. Itu biasanya di kitab-kitab pelajar, di kitab-kitab pelajaran yang saya tahu dari karangan-karangan para ulama di Saudi Arabia. Kalau untuk para pelajar, ini kitab ini akidahkah, fikihkah, tafsir, bukan tafsir, akidahkah, fikihkah atau yang lain. Dan untuk misalnya anak-anak kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, enggak dikasih rujukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk ini maka disebutkan penisbatan ayat akurat, ini surah apa, ayat berapa, dan selanjutnya. 7. Mentakhrij hadis-hadis Nabi dengan menisbatkannya kepada sumber sunnah yang dapat dijadikan patokan. Tentunya jelas rujukannya. Dan di sini bila hadis tersebut terdapat dalam as-sahihain
atau salah satunya, maka kami mencukupkan dengannya. Makanya di kitab ini, di semua bagian pembahasannya, ketika ada dalil penopang dari sabda Nabi Muhammad SAW, fokus mereka adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian, dan bila hadis tersebut tidak terdapat di dalam kedua kitab tersebut, Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, maka kami takhrijnya dari buku-buku sunnah yang masyhur dengan mendahulukan kitab As-Sunan yang 4, baru kemudian yang lain. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dan tentunya semuanya ada amanah ilmiahnya, disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di kitab apa, di bab apa, halaman berapa, lengkap. Karena itulah amanah ilmiah dari seorang pengarang. Kedelapan, menjelaskan kata-kata dan istilah-istilah asing yang memang memerlukan keterangan dan penjelasan. Tentunya sebagaimana saya sebutkan dari awal, bahwasanya untuk siapapun di antara kita yang bisa bahasa Arab mesti mudah memahami kitab ini. Tapi pasti saja ada 1 dan 2 kata yang rada unik. Bisa jadi itu bagian dari sabda Nabi Muhammad SAW, maka akan diterangkan di footnote. Kemudian yang ke-9, mengambil faedah dari sebagian buku-buku kontemporer di bidang fikih. Ini yang saya sebutkan tadi. Yang paling penting di antaranya Asy-Syarah Al-Mumti' milik Syekh Al-Utsaimin untuk Syarah Zadul Mustaqni'. Yang paling penting di antaranya adalah Asy-Syarhul Mumti' milik Syekh Al-Utsaimin, syarah untuk Zadul Mustaqni'. Kitab yang kedua adalah Al-Mulakhas Al-Fiqhi milik Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Jadi itu di antara 2 kitab yang paling banyak menjadi rujukan untuk karangan ini. Syarhul Mumti' dan juga kemudian Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Insyaallah juga pada waktunya kita akan review Al-Mulakhas Al-Fiqhi, karena yang saya tahu tentunya saya memiliki buku aslinya dalam 2 jilid, terjemahannya ada dalam 3 jilid. Insyaallah pada waktunya kita juga nanti akan review kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yang menjadi salah satu rujukan terbanyak untuk karangan kitab ini. Dan yang terakhir, dan yang ke-10, mengingatkan kepada sebagian perkara yang banyak manusia terjerumus di dalamnya dari perkara-perkara yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada selipan memang. Makanya tadi saya sebutkan di awal, ini ada beberapa contoh yang mereka sampaikan dan betul-betul relevan dengan zaman kita. Artinya karena pengarangnya semuanya rata-rata masih hidup, makanya contohnya mereka akan sebutkan yang betul-betul sedang terjadi sekarang. Ke-11, meletakkan daftar isi terperinci untuk tema-temanya dan masalah-masalahnya, standar. Poin ke-11 dan poin ke-1 itu standar pengarangan sebuah kitab memang. Wallahu a'lam bishawab. Poin ke-7, kembali ke poin ke-7, berkaitan dengan level pembaca, maka ini untuk pemula. Dan poin yang ke-8 berkaitan dengan bahasan kitab, jelas ini berkaitan dengan fikih ibadah. Kita sudah sebutkan di salah satu pengajian Talbis Iblis berkaitan dengan definisi apa itu fikih, yaitu salah satu ilmu di dalam syariat Islam yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam berkaitan dengan amalan, yang tentunya semuanya disadur dari firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk cetakan untuk terjemahannya ini dari Darul Haq, untuk cetakan dari Darul Haq berkaitan dengan harganya 150 ribuan kayaknya. Kalau tidak salah 100. Karena ini kitab standar untuk setebal ini gitu ya. Kayak kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, kita akan review juga walaupun sudah kita bahas, atau Talbis Iblis atau yang begini standar 130, 150 enggak sampai 200. Maka itu yang bisa kita sampaikan. Mudahan bermanfaat. Silahkan kemudian merujuk kepada atau ke toko-toko buku langganan Anda miliki, baca.
ada yang mungkin susah untuk difahami, silahkan bertanya kepada ustadz-ustadz yakni yang mengajarkan kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.